Lydia dari Surabaya. Halo. Ya, Ibu Lydia, Selamat malam, Pak Bu Lydia. selamat malam. Malam. Senang bisa ikut join dengan kami. Dan satu lagi yang perlu saya bicarakan ke seluruh khalayak bahwa yang join di ngobrol bareng Om Abdul di Indonesia ini tidak selalu orang yang berkesukaran kartu kredit. Contohnya seperti teman saya Lydia ini adalah seorang yang luar biasa, kerja keras, dan saya sudah kenal dengan beliau cukup lama dan mau berpartisipasi untuk meramaikan acara Zoom yang kita selenggarakan Pak Albert. Kira-kira begitu ya Bu Lydia ya. Iya, iya Iya. Pak, Surabaya betul. gimana Bu Lydia? Gimana? Surabaya gimana hujan? Enggak, saat ini kok belum hujan. Tapi lagi geluduk-geluduk. Solo hujan terus Bu Lydia. Oh, Ini pun masih baru aja reda. Tadi cukup iya, gak digeber gitu. iya. Ya nanti Bu Lydia, kita kalau ada bisnis-bisnis kita akan ngobrol bareng, kita sosialisasikan. Jadi di Zoom Iya, ini semata-mata hanya orang-orang yang berperkara, tapi barangkali ada yang bisnis yang bisa kita joinkan bersama. Gitu. siap, Baik, siap. Bu Lydia. Ini kita kembalikan ke Pak Albert. Silahkan kalau mau gimana Pak Albert, mau dimulai sekarang atau kapan? Silahkan. Ya, ini seperti Monggo. sudah masuk jam 8 lewat 5, jadi kita mulai saja. Baik. Ya, selamat malam Bapak dan Ibu yang berkenan menghadiri Zoom meeting perdana dari Omang Solusi Indonesia. Saya atas nama Omang Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur sebagai penyelenggara Zoom meeting kali ini berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di Zoom meeting kali ini. Nah, ini kebetulan kita ada founder dari Oma Solusi Indonesia, Bapak Hani Tejo Wahyono. Mungkin ada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu. Nah, ini kesempatannya nih, selagi ada foundernya Oma Solusi Indonesia. Jadi bisa langsung dapat pencerahan dari yang pusat lah, Oma Solusi pusatnya. Demikian, Bapak Ibu silahkan. Apabila ada yang ingin bertanya, monggo. Gini Malam, Pak, Pak. Ya, malam. malam. Saya Wisnu, Pak, dari Solo. Oh iya, selamat malam Pak Wisnu. Salam kenal, Pak. Pak Salam Alfred yang saya kenal. hormati. Terima Yang kasih saya hormati atas Pak Hani. kesediaannya bergabung dengan Yang kami. saya hormati Gimana Pak Pak Hani, Wisnu? Pak Alfred. Ya, Pak Ya, Wisnu. Jadi gini, Pak, mohon maaf. Kebetulan kan saya punya kartu kredit di Bank Mandiri. ya, Nah, kebetulan kan waktu COVID itu kan eh saya gagal bayar lah, ibaratnya seperti itu. Terus oke. saya juga karyawan di Bank Mandiri, istri juga karyawan di Bank Mandiri. Terus kebetulan saya udah pindah di pekerjaan, Pak. Terus istri masih di Bank Mandiri. Ya, Nah, untuk kemarin kan saya udah sharing dan curhat sama Pak Albert. Mohon maaf. ya, Intinya DC Mandiri itu eh, sudah keterlaluan. Soalnya kan yang punya kredit kan Wisnu nih. Nah, itu diteror di kantor istri, Bank Mandirinya istri seperti itu. Itu kan juga udah membuka private bank ke orang lain kan salah nih walaupun itu istri. ya, betul. Terus sudah intimidasi, udah jelek-jelekin, udah dipermalukan di kepala cabang. Nah, terus kalau udah kayak gitu emang dia bayarin seperti itu. Itu Pak Hani yang saya hormati. Baik, Pak Wisnu, terima kasih sebelumnya. Jadi, saya akan sekilas untuk mereview dulu supaya tidak ada salah komunikasi bahwa
Awal mulanya Pak Wisnu ini dengan istri bekerja di Bank Mandiri ya, begitu Iya, ya. Pak. Iya, nggih. Dan kemudian saat ini yang mempunyai sebagai card holdernya Pak Wisnu ya. Nggih, nggih, nggih. Baik, kemudian Pak Wisnu resign dan yang saat ini yang masih bekerja di Bank Mandiri adalah istri. Begitu ya Iya. Pak? Ya. Iya, nggih, nggih, Bapak. Hanya menjadi gangguan adalah menelpon kantornya Bank Mandiri kan. Iya. Sebenarnya begini Pak Wisnu, mohon maaf. Saya pernah menangani kasus serupa, tapi perbedaannya ekstrim dengan Anda. Anda ini Mhm. kalau menurut saya masih bersyukur. Masih bersyukurnya kebetulan bank penerbitnya Bank Mandiri itu sendiri. Hmm. Sehingga kalau kalau DC-nya itu secara logika dari Bank Mandiri itu tidak pernah menggunakan external collection Hmm. department, Iya, tapi iya. mereka menggunakan collection departemennya eksklusif. Terutama kalau Anda di Solo, itu artinya biasa yang menangani adalah collection departemen Semarang. Iya, Semarang. Betul, Bapak, Semarang. Ya, jadi kalau misalkan dianya menelpon kantornya dia sendiri, Bank Mandiri, itu ya artinya bumerang, senjata makan tuan. Kantornya sendiri diganggu oleh oknum collection departemennya sendiri. Kan begitu, itu yang pertama. Iya. Sekarang yang jadi perkara adalah saya akan menceritakan kasus klien saya yang kebetulan bekerja di sebuah bank swasta nasional, tapi macetnya adalah dari kartu kredit bank BUMN, tapi bukan Mandiri. Mhm. Nah, di sini kebetulan kartu kredit swasta nasional yang dia bekerja ini juga mengeluarkan kartu kredit. Iya, Jadi iya. artinya mereka masuk dalam Asosiasi Kartu Kredit Indonesia AKKI. Mhm. Nah, ini yang tidak tertolong, dalam arti yang tidak tertolong itu artinya kan bank nasionalnya ini diteror oleh collection departemen bank BUMN yang bukan mandiri kebetulan, sehingga efeknya cukup cukup rumit. Rumitnya karena HRD-nya terutama. HRD-nya dan kebetulan usahanya adalah SAPA, yaitu bank, di mana mereka ini istilahnya menerapkan ditepak ke awak EDW ya, bahasa Jawanya ditepak ke awak EDW, bahwa Hmm. kalau katakanlah dia katakanlah ada orang yang saat ini mengalami kesukaran bayar kartu kredit, itu mereka pun juga akan mengganggu sampai akhirnya upaya optimal supaya bisa menghasilkan. Itu begitu. Nah, salah satunya cara yang pertama itu ya seperti yang sudah saya katakan atau sudah saya selalu gembar-gemborkan bahwa tergantung cara penagihannya itu sendiri. Mhm. Yang pertama, melakukan penagihan melalui sarana komunikasi atau mendatangi, itu dulu. Mhm. Kalau mendatangi itu jauh lebih mudah untuk menghalonya, sedangkan kalau mengganggu pakai sarana komunikasi itu hanya bisa dilakukan jika mana, maksudnya dilakukan sebuah somasi, teguran, Iya. jika mana mereka melakukan penagihan tersebut berulang-ulang dalam satu hari. Bukan dalam Mhm. satu hari ya. Katakanlah dalam 1 jam bisa 1 4 kali gitu, itu sudah masuk di surat edaran Bank Indonesia nomor 14 garis 17 DASP, dilarang bank melakukan penagihan menggunakan sarana komunikasi secara berulang-ulang. Itu bisa mensomasi ke bank Iya. penerbit kartunya tadi. Mhm. Dan saya ini tidak omong doang, tapi ini sudah saya buktikan bahwa itu akan berhenti. Mhm. Cuman dengan satu syarat bahwa card holdernya, tadi kan kebetulan kalau ini kan card holdernya Anda dan
istri Anda tidak card holder tapi kan kebetulan bekerja di Bank Mandiri. Itu Iya, artinya pelanggarannya adalah melakukan penagihan kepada bukan pemegang kartu kreditnya. Itu ya istri Anda betul. mensolusi saja. Cuman kan aneh ya. Aneh. Bayangin Anda mensomasi instansi Anda sendiri. Mm-mm. Jadi itu yang cukup fatal. Tapi rasanya kalau dalam bendera yang sama, itu rasanya dalam struktural kepegawaian atau ketenaga kerjaan, itu Anda cukup istri Anda minta bantuan ke HRD bahwa ini yang punya hutang adalah suami saya dan saya ini tidak pemegang kartu kreditnya. Dan Iya, jika ini masih dilakukan, ya mau tidak mau, saya akan mengkomplainkan hal tersebut bermusyawarah kepada suami saya dan suami saya nanti akan melakukan somasi. Jadi jangan salah kaprah atau salah persepsi bahwa yang bisa mensomasi itu bukan hanya pemegang kartu kreditnya, tapi siapapun yang merasa diganggu dan itu bukan yang punya hutang, ini kebetulan istri Anda, itu bisa mensomasi. Jadi misal istri Anda sendiri bisa mensomasi bahwa saya bukan pemegang kartu kredit nomor X 16 kali. iya. Tapi saya ditelepon terus. Itu Anda somasi. Cuman efeknya, saya kembali lagi ke tadi bank yang klien saya yang bekerja di bank swasta. Itu tapi kebetulan berbeda dengan Anda. Kalau Mhm. ini yang punya hutang yang langsung yang bekerja. Jadi Hmm. pemegang kartunya. Mhm. Kemudian setelah saya sarankan untuk mensomasi, Baik, Pak. somasi itu berhenti. By phone, Hmm. telepon by phone, penggangguannya by phone. Jadi dari dia mensomasi BUMN yang tadi kebetulan non BUMN non mandiri itu berhenti. Cuman Hmm. setelah 6 bulan dan ini juga menjelaskan ketidaktahuan para card holder bahwa lo Pak setelah disomasi ternyata gitu lagi, gitu lagi. Itu sebenarnya bukan gitu lagi. Karena saya tadi sudah bilang kalau mandiri itu eksklusif. Dia jarang sekali melimpahkan atau membuang ke eksternal. Dia mempunyai divisi khusus untuk hal itu. Hmm. Sehingga ketika dia tahu kalau card holdernya yang ditagih ini paham tentang tata caranya, biasanya mereka akan menggunakan cara-cara atau lebih kalem atau mengundur lebih lama. Tapi Hmm. beda dengan tadi yang saya ceritakan tadi, setelah katakanlah ini bulan Februari, Hmm. itu disomasi berhenti, Pak. Baik, Berhenti. Pak. BUMN non Hmm. mandiri berhenti, tapi ketika pelimpahan penugasan penagihan hutang itu dipegang oleh maksudnya pihak ketiga yang lainnya, misalkan tadi pihak ketiga yang pertama di somasi itu misalkan kita ibaratkan kita nama yang serem-serem PT Pocong. PT Mhm. Pocong ini kan hanya bertugas kisaran 3 sampai 6 bulan. Setelah itu PT Pocong, Pocong tahu, oh misalkan kita analogkan yang tadi klien saya namanya Pak Hani misalkan atau saya sendiri gitu. Oh Pak Hani tahu ternyata kalau mengganggu itu disomasi. Itu PT Pocong biasanya tidak melanjutkan kerjasama atau kontrak pembelian data saya. Dikembalikan kepada bank yang non bank yang BUMN tapi non mandiri tadi dan sekarang ini bank itu pandai Pak. Dia itu kalau Iya, Pak. menjual data itu modelnya borongan. Borongan. Hmm. Misalkan 100 nama gitu ya, itu dicampur ya. Ini sebenarnya adalah trik bisnis yang sudah biasa dilakukan, 100 nama gitu
misalkan kita ibaratkan itu barang, itu yang 70 fast moving, maksudnya fast moving itu yang cepat laku, atau katakanlah 70 ini adalah orang yang macet awal. Biasa kalau orang yang macet Hmm. awal itu datanya dijual jauh lebih murah, lebih mahal, sorry. Karena chance untuk menganalisa orang ini mudah ndak diteror itu adalah orang-orang baru. Sedangkan kalau bank tidak menjual data secara borongan, 70 orang yang fast moving atau yang tidak belum tahu atau baru. Sedangkan yang 30 orang ini adalah orang yang lama. Nah, di Hmm. sini artinya pembeli atau pihak ketiga ini tidak bisa memilih. Jadi dia harus beli borongan itu. Nah, ketika dia tahu bahwa oh ini yang ini dia tidak dikasih tahu database oleh bank. Kalau ini itu orangnya sukar, kalau ini tuh orangnya ketakutan, itu tidak pernah dikasih tahu. Dan ketika pihak ketiga yang kedua ini, umpamanya kita namanya kan tadi yang serem pocong, yang satunya ini misalkan PT-nya, misalkan kuntilanak, kuntilanak ini tidak, karena ketidaktahuan historinya, dia kadang-kadang melakukan penagihan dengan cara pelanggaran lagi. Misalkan tadi dia melanggarnya dengan menelpon ke tempat bekerja. Ini bisa jadi dia melakukan pelanggaran dengan cara yang lainnya. Misalkan sudah saya ceritakan tadi, misalkan mengganggu kantor kecamatan atau kelurahan, atau entah itu fiktif atau non fiktif. Dan setelah disomasi juga akan berhenti lagi. Yang Hmm. jadi perkara karena ini semua adalah satu, sama-sama bank, Iya, itu kadang-kadang iya, HRD-nya ini yang reseh, Pak. Yang iya. reseh sehingga dia akhirnya mengatakan bahwa akibat dari hutang kamu, kantor kami kacau balau ditelepon ke sana kemari. Dan itu kalau tidak bisa diketahui mappingnya, petanya bahwa orang itu kan ada yang suka dan ada yang tidak suka, ada yang pro dan kontra. Ketika yang Betul. menangani adalah pro, yang kontra ini seringkali kadang-kadang di SP1, kadang-kadang di SP2, di SP3, padahal itu tidak kayak terkait. Karena kan bukan sistem kinerja, tapi kan gangguan dari kolektor. Nah, di sini ketika saya tolong mereka, klien saya tolong bahwa SP itu kita lawan atas dasar apa Anda mem-SP saya, Hmm. itu mereka akhirnya berhenti. Maksudnya banknya sendiri. Kita tidak bicara bank penagih ya Pak ya, tapi bank di mana dia bekerja. Iya, Pak. Tapi yang jadi perkara akhirnya mereka HRD ini, bank yang tadi saya katakan tadi, main kotor. Hmm. Kebetulan dia bertugas di teller, dan di teller ini kan biasanya kan kumpul di kantor utama pusat, kemudian nanti tim A berangkat ke, misalkan kalau Solo, di Karanganyar, tim B berangkat di misalkan di Sragen, Klaten gitu ya. Ya tadi yang pertama kali klien saya itu posisinya adalah di area Solo. Tapi Oh. karena dia ada sentimental negatif, itu dibuang yang jauh, Pak. Ditaruh di Klaten, Hmm. atau ditaruh di daerah yang jauh-jauh, sehingga dicari celah supaya orang ini tidak kerasan dengan sendirinya. Hmm. Itu yang terjadi, Pak Wisnu. Baik, Pak Jadi Hani. kalau menurut saya, yang tempat Pak Wisnu ini tidak jadi perkara, itu malah senjata makan tuan ya. Iya, Senjata makan tuan karena dia kan pasti punya database. iya, Ini dulu pada saat pengajuan bekerja di mana, itu ada database-nya. Jadi iya. saran saya dicoba melalui istri Anda dulu,
untuk bercurhat dengan HRD. Ya. Bahwa ini kalau saya diganggu kan otomatis saya kan harus melapor pada suami sebagai kepala rumah tangga. Dan ini sudah jelas-jelas melanggar Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17 di ASP. Tujuan saya memberikan diskusi ini adalah tidak lain supaya bank kita tidak tercoreng-moreng sendiri, tidak ditegur oleh OJK. Jadi kita ngomong dulu dengan baik-baik gitu loh. Bahwa kondisi suami saya memang belum memungkinkan dan saya tidak bertanggung jawab, memang tidak dalam sistem hierarki hukum aturannya memang bukan tugas saya. Itu Iya. sampaikan dulu dan ketika itu masih tetap tidak direspon oleh HRD ya silahkan Anda somasi saja, saya kira pasti berhenti Pak. Iya. Tapi pensomasinya atas nama pemegang pemilik kartu ya Pak ya, jangan yang terganggu. Jadi ingat baik-baik, ada dua orang yang boleh mensomasi. Pertama adalah pemegang kartu kreditnya, yang kedua adalah orang yang diganggu. Kalau Baik. yang mensomasi adalah orang yang diganggu dan kebetulan adalah karyawannya Mandiri mensomasi banknya sendiri, itu rasanya kode etiknya kurang dan saya khawatir nanti malah tidak ada sebuah rasa iba atau untuk silaturahmi pekerjaan untuk jenjang karirnya nanti akan sukar Pak Wisnu. Iya. Mohon maaf Kira-kira Pak. mungkin itu Ya. saja yang bisa saya bagikan atau mungkin mau ditambah lagi silakan Pak Wisnu. Baik. Terima kasih Pak arahannya dan ilmunya. Intinya kemarin itu kan saya tambahin dikit ya Pak. Ya, Sebetulnya itu limit saya itu cuma 10 juta. Maksudnya kan sebetulnya mau saya bayar. Cuman caranya dia itu mempermalukan, terus mengintimidasi, terus kayak mencemarkan nama baik, terus mengancam-ngancam, telepon sana, telepon sini. Nah, istri kan awalnya pertama kaget Pak Hani, mohon maaf. Terus kedepannya itu kan rencana istri saya suruh resign Pak. Maksudnya dalam arti kan eh, orang tuanya juga udah ada bisnis, mohon maaf. Dan ya, di ini saya sharing aja ya Pak. Kita ya. itu terang aja marketing. Saya bagian consumer loan KPR nih. Di situ kan kalau di Bank Mandiri itu nyon sewu nggak ada jenjang karirnya. Kemarin saya sampaikan ke Pak Albert itu kan di Mandiri itu nggak ada jenjang karirnya. Makanya saya itu udah bertahun-tahun di Mandiri kok nggak ada jenjang karirnya. Itu kan masih vendor Pak. Vendor kita ada di Semarang nih. Nah, mending saya usaha atau cari kerja lain gitu daripada dicemarkan di kantor lah. Emangnya kepala cabangnya membayarin lah, mau teman-temannya juga membayarin lah. Ngapain caramu salah ya? Yang ngutang Wisnu kok ente kok malah apa namanya nagihnya ke istri gitu. Yang saya sesalkan itu Pak. Makanya kan kemarin sudah sounding ke Pak Albert, eh, istri tak suruh resign, kita cari rezeki yang lain. Nah, ini yang saya tanyakan itu ke Pak Hani itu, terus saya disuruh ikut Zoom meeting itu, Zoom meeting ini, gitu Pak, Baik. tambahin Pak. Menurut saya Pak ya, terima kasih atas tambahannya. Ya, Kalau memang risetnya itu karena sudah ada kesempatan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, monggo-monggo saja. siap, siap. Monggo-monggo saja. Tapi kalau saya bicara bahwa tujuan Omah Solusi Indonesia adalah ingin memberikan edukasi pembodohan masyarakat, Mhm. ingin membuka cara penagihan yang tidak lazim, Nggih, nggih, nggih. pengancaman verbal mempermalukan di depan umum. Kalau saya ini jauh lebih baik. Kalau misalkan memang mau keluar, tapi kita harus istilahnya kalau Pak Fendi bilang tato permanen, mentato permanen atau memberi kenang-kenangan pada bank yang menggunakan pihak ketiga. Tapi kalau Mandiri pasti bukan pihak ketiga. Nggih, Istri nggih. Anda di telepon itu melalui fixed line ataupun handphone, saya tidak tahu, tapi siapkan Kantor, alat perekam. kantor, Pak. Kantor, telepon Ya, kantor. kalau gitu siapkan alat perekam pakai handphone Anda kan jadi
ada speaker, moga-moga ada speaker phone-nya. Kalau nggak ada speaker phone-nya, saya nggak bisa ngomong ya. Ya, Teleponnya di extensionnya istri Anda itu adalah kalau ada phone speakernya direkam. Dan itu Anda bisa mandiri versus mandiri. Mandiri menagih karyawan yang bukan pemegang kartu kreditnya mhm, dengan cara begini itu jauh lebih baik untuk di-share agar supaya paling tidak OJK, paling tidak Bank Indonesia, terutama BUMN Mandiri itu sendiri bisa kita pertontonkan ke umum bahwa bayangin menagih yang karyawannya saja begini apalagi menagih dengan orang lain. betul itu yang saya sayangkan. Betul Bapak. Leres. Jadi menurut saya tentang ketika Anda ingin memang mau resign itu baik-baik saja, tapi kalau kita bicara advantage, Ya, advantage kepala cabangnya tuh efeknya apa? Maksudnya dalam arti dengan ada penagihan itu tuh responnya apa? Itu tergantung dengan seperti yang tadi saya katakan. mhm, Kalau istri Anda ini kebetulan adalah posisinya adalah orang yang netral atau tidak dibenci tapi tidak juga dibutuhkan, mhm, maksudnya mhm. tidak terlalu dalam arti netral itu tidak banyak yang membenci, itu rasanya kepala cabang juga akan emang gua pikirin. Iya. Ya, Sep- mereka teman-temannya mereka akan begitu. Tapi kalau ketika kepala cabang ini mungkin ada sentimental ataupun ada hal yang memang karena di perusahaan itu terjadi bahasa Jawanya sikut-sikutan ya. Betul, Sikut-sikut. nyata itu, nyata. Ya kalau memang itu kenyataannya begitu ya tadi bahwa istri Anda harus protes pada kepala cabang HRD seperti yang tadi dan Iya. seperti yang tadi saya katakan klien saya, bank swasta nasional di teror oleh BUMN non mandiri tadi, Nah, itu di SP 3, terus kami lawan dengan adanya perlindungan undang-undang tenaga kerjaan, itu stop, Pak. Mereka tidak berani memecat. mhm, mhm. Tapi realitanya mereka menggunakan cara yang lebih kasar, dengan cara penugasan ke tempat yang sangat jauh yang tidak worth it. Iya, Sehingga iya. value yang didapatkan, gaji yang didapatkan dengan pengorbanannya tidak worth it sehingga akhirnya resign. Kira-kira Mhm. begitu. Jadi untuk Pak Wisnu monggo-monggo saja kalau kiranya ada Iya, dengan pekerjaan yang lebih baik silahkan. Tapi sebelum meninggalkan PT Bank Mandiri ada baiknya untuk memberi pembelajaran. iya, siap. Pembelajaran itu Pak Wisnu bisa bisa sharekan ke YouTube. Mandiri menagih karyawan yang bukan pemegang kartu kreditnya saja seperti ini, apalagi pada orang lain. Iya. Baik Pak Ani. Nanti kita share sehingga ini akan sangat berguna membantu orang-orang yang di posisi seperti kita ini yang benar-benar memang kondisinya baru tidak baik, tapi ya kok masih berjuang. Tapi saya Iya. acungkan jempol bahwa niat bayar itu dari Anda itu sangat mulia dan itu adalah Rumah Solusi Indonesia ini tidak pernah membisikkan untuk tidak bayar. Cuman kalau Betul. memang kondisinya belum memungkinkan, ya jangan spekulasi dulu. Misalkan ada uang, ada spekulasi kan. Jadi bayarnya lah hutang karena memang Anda ada niat dan memang ada kesempatan, ada cadangan dana yang masih bisa untuk defense hidup. Tapi jangan membayar hutang karena posisi Anda hanya karena takut, risih, ataupun males untuk dikerjain mereka. Kita harus lawan mereka habis-habisan, Pak. Itu Siap. saja mungkin jadi tambahan dari saya. Saya Jis, jis. mengucapkan terima kasih dan mungkin apalagi yang mau ditambahkan silakan Pak Wisnu. Eh, baik, saya tambahin dikit. Kemarin kan kepala cabangnya itu kayak kayak apa ya?
dia nggak mau kehilangan Wisnu sama apa sama istri itu nggak mau karena kinerja kita itu kan bagus Pak. Mohon maaf. Baik. Nah, berhubung kita tuh mikir kerja itu yang dikejar itu jenjang karir nih. Di Ya, Mandiri itu khususnya marketing Pak. Ini biar tahu semua. Mandiri itu marketing kayak apa KPR, kartu kredit, terus itu nggak ada jenjang karirnya. Itu vendor. Nggak bakal ya. ada jenjang karir. Biar tahu semua ini. Makanya kan saya mikir nih, wah kerja kalau nggak ada jenjang karirnya, kita target terus lah. Yang dituju apa nih gitu. Makanya Betul. kan kepala cabangnya itu juga anu Pak, ya juga licik. Maksudnya di reh-reh nggak boleh resign kita. Seperti itu. Loh, kalian curang tapi cara nagihnya kayak gitu aku itu. Saya Begini tuh Pak Wisnu, itu saya gitu, ada Pak. tambahan ya, karena kita harus berpikirnya itu secara bijaksana. Iya, iya, iya. Yang namanya masih dalam satu bendera Mandiri, PT Mandiri Tbk, J. terkadang kepala cabang ini juga di-pressure oleh bagian collection department. Mhm, Tapi kan balik lagi, karena kan jasa perusahaan ini adalah memutar uang. mhm, mhm. Sehingga jasa perusahaan bank ini memutar uang ketika putaran uang ini tidak bisa, cycle-nya tidak bisa berputar. Ini memang jangan juga kita punya negatif. Putus-putus Pak. Ya, tampaknya Pak Putus-putus Andi halo. Ya, sedang terputus ya sementara. Ya, ini masuk lagi. ya, putus-putus ya ya. Tes tes. Ya, Oke. ya, sorry. Sinyalnya jelek. Ya. Iya, iya. Jadi itu tadi kembali bahwa dia kan juga punya tak hierarki, bahwa dia juga punya pimpinan. Jadi kan apalagi tadi ada marketing, misalkan Anda cerita marketingnya, marketing kartu kredit, otomatis kan pasti kan dia berusaha untuk mencari performa, performa bahwa bisa jual tapi juga bisa menangani tentang adanya tunggakan, Pak. Kira-kira begitu. Iya. Jadi menurut saya kita sebagai manusia pasti bijak, tepos liro dan semua itu pasti ada sebab akibat. Karena kalau mungkin dia malah jadi kalau bukan kepala cabang mandiri mungkin juga dia malah tidak punya, maksudnya sudah paling top, sudah paling di atas jenjang pimpinan teratas mungkin malah tidak akan melakukan hal itu. Tapi kalau membiarkan membiarkan keganasan mereka menghina, mengancam, mengintimidasi. Tapi kalau posisinya middle di tengah-tengah itu memang serba salah, Pak. Karena mereka masih punya bos lagi. Kira-kira tambahannya itu, Pak Wisnu. Baik Pak Ani, terima kasih. Baik. Terima kasih. Semoga pekerjaan Anda yang baru ini lancar, Amin amin. diberkahi, J J. dan semoga Anda pikirkan benar-benar tentang rencana Anda untuk istri Anda resign, apakah ini tepat atau tidak. Karena kita ini, hidup ini adalah bagikan perjudian. J. Kadang kita memilih itu tidak selalu mendapatkannya yang baik. Kalau sementara waktu masih bisa defense, ya monggo-monggo saja. Tapi kalau kiranya itu memang sudah ada pilihan yang sudah boleh dikatakan pemikirannya sudah matang, ya silahkan. Cuman saya pastikan Anda resign, istri Anda resign, itu cara penagihannya jauh lebih brutal ketika istri Anda masih di Bank Mandiri. Itu keyakinan saya. Siapa? Gitu, Pak. Ya, Ya, semoga Anda penuh berkat, senantiasa sehat dan penuh sukacita. Tuhan makasih. memberkati. Makasih Pak Ani, Ya, Pak ya, Albert. selamat malam. Iya. J. Malam Pak Wisnu.
Terima kasih Pak Uni Pak untuk Alvin, pencerahannya. ada tambahan untuk Pak Wisnu. Oh, enggak, saya sih kemarin itu cukup banyak, Pak Wisnu sudah cukup banyak cerita ke saya mengenai permasalahannya dia. Dan memang katanya istrinya ini ada rencana untuk resign dan kebetulan juga sudah ada bayangan pekerjaan di tempat yang Ya, baru. intinya Ya, sih resign ataupun bayar hutang itu harus berpedoman bukan karena kita takut akan betul, gangguan teror betul, gitu. betul. Tapi memang sudah resign, memang sudah ada rencana yang lebih matang, lebih bagus. Atau yang kedua bahwa bayar karena memang kita ini memang tidak ada hidup manusia itu tidak ada orang yang ingin mengemplang. Saya yakin itu. Ya, setuju Gitu. Pak Ani. Seperti saya sering sampaikan baik itu dalam video saya ataupun kepada klien-klien yang menelpon bahwa Omah Solusi Indonesia tidak pernah mengajarkan untuk tidak membayar hutang ya. Karena bagaimanapun hutang itu harus dibayar, tapi tentunya nanti pada saat kondisi finansial rekan-rekan sekalian itu sudah membaik ataupun ada dana yang bisa disisihkan. Jangan kita membayar itu karena kita takut Betul. terintimidasi, ya. Tetap Betul. prioritaskan dan utamakan keluarga, sandang, pangan, papan, kebutuhan keluarga itu dulu saja. Nanti kalau sudah Betul. ada kelebihan, silahkan kumpulkan dan lakukan negosiasi satu kali bayar. Betul, Betul, gitu. Pak. Betul. Jadi intinya teror itu tuh kecurian ya. Bagi kecurian itu pasti. Istilahnya kan kita tidak bisa memprediksi ya. Yang akan diganggu siapa gitu kan tidak ada. Kecurian itu pasti. Tapi ketika kita diteror atau masuk di posisi ganggu A, itu kita kalau tidak segera serta-merta untuk melakukan tindakan bahwa kita menunjukkan bahwa kita tahu tata cara penagihan itu akan lebih menjadi-jadi. Betul, Kira-kira betul. itu, Pak. Iya, iya. Baik, mungkin ada pertanyaan selanjutnya atau kita mau ngobrol apa? Silahkan. Ya, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin sharing, berbagi cerita, silakan. Kami tunggu. Malam. Jadi Ya, gini juga, malam saya dengan siapa ini? ingin, Iya, saya Utari dari Jakarta. Ya, silakan ya, Ibu Tari. Ya, Pak, ini saya lebih mau ke sharing sama sharing cerita sih, Pak. Sama kalau apa namanya ada masukan yang didapat juga boleh. Jadi ini sebenarnya case-nya ke suami saya, Pak. Suami saya itu ada apa namanya KTA di Bank DBS dan untuk saat ini masih ada pembayaran semampunya, Pak. Sebelumnya itu pas COVID memang tidak ada pembayaran sama sekali dan dihubungi oleh pihak apa namanya Bank DBS itu di tahun 2001 akhir akhirnya suami saya membayarkan semampunya, Pak, untuk si tagihannya tersebut. Lalu sudah berjalan dari 2001 sampai dengan Agustus 2022 itu suami saya mendapatkan WhatsApp lagi dari pihak DBS yang menginfokan atau menanyakan perihal pembayaran status pembayaran suami saya. Nah, suami saya bingung kan karena kan dia merasa oh dia sudah membayar setiap bulan dari 2001 akhir sampai dengan Agustus masih dia bayarkan gitu. Tapi kenapa masih ditagihkan gitu kan? Ternyata si pihak yang menagih itu dia bilang, oh ya tagihannya sudah tidak sama yang sebelumnya, tapi sudah sama saya, kata dia gitu. Oh ya udah, ya udah Pak, kalau gitu Bapak bayarkan setiap tanggal berapa, setiap akhir bulan pas saya gajian. Oh ya udah baik, nanti kalau sudah kirim bukti transfer pembayarannya ke saya, kata si si deskol yang kedua ini nih Pak, ya. Kita bilangin deskol kedua ya Pak. Lalu, nah minggu ini itu di hari Rabu ya.
Rabu atau Selasa gitu, suami saya mendapatkan WhatsApp kembali Pak, menanyakan perihal tagihan suami saya. Nah, suami saya capture lagi, ini saya sudah bayar, saya sudah melakukan pembayaran semampunya gitu. Terus dia menanyakan, ya udah kapan mau dibayar, bulan ini, maksudnya yang bulan Februari. Dia bilang, suami saya bilang, ini nanti di akhir bulan. Ya udah, nanti kabari ya untuk bukti transfernya gitu. Yaudah, nah terus di sekolah yang ketiga ini dia bilang gini aja deh, nggak mau bayar diskon. Suami saya bilang nggak ada uangnya, nggak ada duitnya kalau buat melunasi. Terus dia bilang udah ketemuan dulu aja, kita ngobrol biar enak, ketemuan langsung sama suami saya. Udah oke. Karena kan mikirnya ya udah, mau maksudnya mungkin bisa ada solusi atau apa gitu ya Pak. Nah pas ketemu sama, untungnya saya ikut juga sih Pak, saya ikut sama suami saya ketemuan. Ternyata si DC ini dia membawa 2 orang, jadi dia bertiga sama dari agensi dari si DBS ini, dia bawa 2 orang itu sih kalau saya bilang preman ya Pak, karena bentukannya memang sudah bukan karyawan suatu perusahaan. Di situ saya minta ID-nya, yang memberikan hanya yang memang menghubungi suami saya, yaitu dari pihak ini seperti sih udah agensi ketiga, karena PT-nya bukan PT sama DBS lagi Pak. Lalu sudah kami ngobrol-ngobrol, dia bilang ya udah nih bayar diskon dari total tagihan, di diskon 50%, dia bilang. Saya bilang, oh nggak ada Bang kalau segini, saya bilang. Saya sedikit banyaknya sudah dapat ilmu dari Pak Rudi Pak. Beliau banyak memberikan ilmu, jadi saya tahulah sedikit kalau menghadapi untuk petugas lapangan. Saya pun bilang sama sih agensi dari DBS-nya, Pak, di sini suami saya bukannya macet ya Pak, tapi suami saya masih ada pembayaran, saya bilang. Dia masih membayarkan walaupun semampunya. Si orang agensi dari DBS ini ngangguk Pak. Iya gitu, tapi si preman ini dia bilang, oh enggak gitu Pak, ngomong sama si agensinya, namanya sudah bayar bukan sesuai yang ditagihkan, itu berarti namanya macet. Saya bilang, oh nggak gitu dong Bang, nggak ada, kalau macet nggak bayar sama sekali. Tapi dia kekeh nih Pak. Di situ saya, ya udahlah, daripada rame, saya dengerin aja deh. Nah akhirnya kita sudah bertemu, tidak ada solusinya nih Pak. Dia tetap ngotot minta pembayaran 1 kali diskon dibayarkan 4 kali gitu Pak. Sampai besokannya si agensinya suami saya memaksakan harus membayarkan diskon tersebut 1 kali totalan dari tagihan dengan diskon itu dipaksakan ke suami saya. Suami saya bilang udah nggak bisa, dan dia nyuruh si preman itu udah hubungi aja si Raymond ini. Si preman itu namanya Raymond Pak, si Raymond ini katanya. Akhirnya suami saya nggak mau, Raymond yang telepon suami saya yang angkat Pak. Intinya dia tetap memaksakan sampailah keluar dengan kata-katanya dia, ya sudah, kalau kau tidak mau bayar, akan kuacak kantor suami kau dan aku masukkan ke masalah pribadi. Dia bilang seperti itu Pak. Saya bilang, oh kalau begitu cara main itu udah keluar dari peraturan Bang. Saya bilang gitu, terserah lah, bodo amat, lalalah, intinya gitu Pak. Ya akhirnya saya konsultasikan dengan Pak Rudi bilang ya udah somasi aja biasanya, dan saya sudah melakukan somasi di hari Kamis kemarin Pak. Dan sampai dengan hari ini sih ya tidak ada kabar lagi sih dari si agensinya maupun si Baik. Itu Pak. Gitu. Baik, oke Bu Intan. Ada yang mau ditambahkan lagi? Kenapa Pak, Mas? Ada yang mau ditambahkan lagi sebelum saya memberikan komentar? Sudah, kurang lebihnya itu aja Pak. Baik, begini Bu Intan, terima kasih sekali atas sharingnya. Yang pertama, saya mengapresiasi atas dukungan Anda sebagai seorang istri kepada suami. Ada kesukaran dan Anda memberikan spirit mental, moral agar supaya suami tidak takut. Itu sudah bagus. Sudah berani ketemu dengan kolektor lapangan DC Depkol, itu sudah bagus. Cuman Anda berdua, Bu
Bu Untari ya, Ibu Tari dan suami ini nanggung Bu, tanggung. Jadi begini, tujuan Anda membayar, Maaf, putus-putus, Pak. sorry, ini terputus, oke terputus, tes 1 2, tes 1 2, tes tes Untari, Untari, Pak, Cukup cukup bagus. bisa dengar suara saya? Iya, saya dengar. Ya, sudah, Pak. Dengar, Pak. Oke, ya. Jadi gini Bu Untari, tujuan Anda untuk membayar ala kadarnya ini tujuannya apa Bu Untari? Sebenarnya sih di sini suami saya memang belum, kalau bisa dibilang mentalnya belum terbentuk ya Pak. Jadi pertama mungkin agar biar tidak ditagih dan tidak kemana-mana Pak. Begitu sih. Jadi suami Baik, saya membayarkan biar ya udah biar tidak kemana-mana lah, biar tidak ke kantor, misalnya tidak diganggu ke kantor atau ke siapapun gitu Pak. Jadi dia baik. membayarkan mengikuti aja dari saran dari yang pertama untuk membayar semampunya dan suami saya ikuti. Oke, satu hal yang perlu saya tegaskan, saya akan kasih Anda sebuah guidance, tapi ini bukan bisikan iblis ya Bu Untari ya. Yang pertama, Anda punya hak untuk men-take over hutang, dalam arti memberi surat kuasa. Jadi suami Anda suruh buat kuasa yang bertanda tangan di bawah ini, nama misalkan maaf, namanya misalkan Pak Untari, memberi kuasa pada Ibu Untari selaku istri mewakili, menemui, bernegosiasi, menjawab telepon atas adanya tunggakan hutang kartu kredit Bank DBS, kartu kredit atau KTA nomor sekian. Itu dulu. Sehingga intinya supaya kelihatannya kan Anda yang lebih dominan ya, dominan untuk bisa menata hati. Ya, itu lakukan dulu. Kemudian kedua, bahwa membayar ala kadarnya itu tidak menyelesaikan perkara, Bu. Tidak menyelesaikan perkara dan itu boleh dikatakan nantinya efeknya juga. Sekarang saya mau tanya dulu, kira-kira limit limit KTA atau kartu kreditnya berapa Ibu? Dari sebenarnya saya udah kasih tahu tapi ini coba saya jelaskan ya Pak, soalnya agak bingung juga sih saya menjelaskannya. Jadi suami saya itu pertama kalinya itu mendapatkan KTA. Oke, saya paham. Jadi Di kalau KTA kan Ampa. sukar ya. KTA itu cair berapa, sudah bayar berapa, sisanya berapa, memang sukar ya. Oke. Sekarang kita buat persepsi saja. Kira-kira versinya Anda aja, jangan bicara versinya kolektor. KTA sudah cair 20 juta. Sudah ada cicilan yang sebelum macet katakanlah 6 juta, misalkan begitu. Berarti masih tersisa 14 juta. Kalau kita buat persepsi kita dulu. Itu kita misalkan 20 cairnya kita sudah bayar 6 juta, berarti persepsinya adalah 16 juta, 14 juta. Sekarang ala kadarnya itu berapa yang dibayar Ibu? Untuk saat ini bayar suami saya bayar 500.000 aja sih Pak, karena di Nah, bank lain juga ada beberapa tagihan juga. baik. Berarti Anda kan berarti dengan ada pembayarannya berarti masih ada, kalau KTA kebetulan nggak ada billing statement ya. Memang kalau KTA tuh repotnya tidak ada billing statement, beda sama kartu kredit. Sehingga kita bisa monitor. Oke, kalau gitu Anda langsung aja berkomunikasinya dengan call centernya DBS. Jangan berkomunikasi dengan Mm-mm. kolektor. Jadi Anda lihat outstanding balance-nya berapa saat ini. Anda lihat minimum payment-nya berapa. Anda tanya di melalui call center itu dulu. Itu langkah paling dulu. Suaranya putus-putus, maaf Pak Hani. Oh baik. Anda saya sarankan untuk menelpon call centernya DBS.
Halo, Pak Albert bisa Iya dengar Pak, iya suara Pak. saya? Iya, Iya Pak. dengar-dengar Pak. Ya, ya Jadi Pak. Pak, Bu Untari harus telepon dulu call center DBS, menanyakan outstandingnya suami berapa, minimum paymentnya berapa, itu harus Anda tanyakan dulu. Kemudian, jelas Bu Untari ya, sorry saya nggak mendengarkan suara malah gantian. Suaranya eh, putus, maaf, saya tidak jelas. Sorry Bu Untari, suara Suaranya Anda terputus. putus-putus. Gimana? Gimana Pak, maaf. Suaranya terputus-putus Bu Untari. Ya, sementara Bu Untarinya out dulu, mungkin nanti masuk lagi. Ya begini Bu Untari, kalau memungkinkan nanti telepon handphone saya atau nomor handphonenya berapa, saya akan bimbing langsung secara detail. Kalau Ya. meeting ini, Zoom ini tidak bisa terselesaikan. Ya, gimana Pak, maaf. Jadi langkah awalnya Bu Antari harus telepon ke call center DBS, tidak kolektor ya, call center DBS untuk menanyakan outstandingnya berapa. Oke, baik Pak. Outstandingnya berapa, minimum paymentnya berapa. Itu dulu harus ditanyakan. Baik. Kalau misalkan ini ya Bu ya, Ya. minimum uang 500, di atas 500 juta, 500 ribu minimum paymentnya, itu saya sarankan tidak usah membayar sekalian. Oke. Karena begini, kalau tadi kan Ibu bayar bulan, itu bilang kalau saya ini tidak termasuk kategori macet ya, yang saya tiap kali bayar, kan begitu ya, jadi Ibu menyatakan begitu ya. Iya Pak. Itu kalau misalkan minimum pay-nya misalkan minimum pay-nya 2 juta misalkan begitu ya. Ibu cuma bayar 500. Itu sebenarnya pembayaran itu tidak berguna, hanya sebagai untuk mulut supaya tidak diganggu kolektor. Jadi saran saya itu di stop total. Di stop total, dan kalau Bapak masih ada rasa khawatir, seperti yang saya katakan, buat surat kuasa ke Ibu aja. Kemudian nanti Ibu, tidak artinya saya men-take over dari Pak Rudi juga. Ibu silakan telepon WA, telepon handphone saya. Nanti Ibu akan secara lebih konsisten, sehingga sementara waktu apa yang dilakukan sia-sia buang 500. Suaranya putus-putus Pak, maaf. Tidak ada gunanya, itu bisa di stop dulu. Tes masih putus-putus Pak. Ibu nanti telepon saya aja ya, 0851 0051 7473 ya. Belum. Iya, ini koneksinya jelek sekali. Gimana? Halo, koneksinya jelek sekali Pak Albert. Iya Pak. Iya, gimana Pak? Mohon maaf Pak, saya juga putus. Ibu Tari bisa telepon Pak Hani nanti mungkin. Oh baik. Nomornya berapa ya. Pak Hani? 0851 517473. Sebentar Pak, boleh diulangi Pak? 08 0851 baik 00 00 51 51 7473.
Saya ulangi ya Pak. Ya, 0851 0051 7473. betul. Nanti saya akan kasih briefing secara spesifik. Nanti tanpa merasa hormat tidak artinya saya men-take over Ini dari mentoring koneksinya dari jelek Pak sekali Ibu Pak. ya. Tidak begitu. Ya, Sudah oke. jelas sebentar ya. Baik Pak, suaranya soalnya putus-putus Pak, jaringannya tidak baik sepertinya ini. Baik. Baik. Nanti via telepon saja Bu, lebih bagus Bu. Baik Pak Hani. Terima kasih Pak Hani. Ya. Terima kasih. Selamat beristirahat dan saya berdoa supaya Ibu dan Bapak Ya, dan keluarga senantiasa sehat dan berkembang terus kehidupan. Tuhan memberkati. amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, gimana? Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau Jadi ingin ini sharing? menambahi ya Pak Alfred ya. Ya, Kita sharing dulu berdua bahwa sangat disayangkan banyak sekali debitur yang sedang macet ini hanya karena merasa risih, hanya merasa terganggu di telepon, diteror, didatangi, itu membayar ala kadarnya seperti kasusnya suaminya Ibu Untari ini banyak sekali, Pak. ya, betul. Pak Ali. Jadi ini tanggung, tanggung, sudah berani berhadapan dan bila mana memang kenyataannya suaminya Bu Untari ini tidak mempunyai keberanian, itu kan kita sarankan sebagai mentor itu untuk men-take over aja, membuat surat kuasa. Jadi kita punya hak, misalkan yang bertanda tangan di bawah ini nama pemilik pemegang kartu kreditnya siapa, misalkan kita analogkan Pak Anton memiliki nomor KTA Bank DBS nomor sekian, memberikan surat kuasa kepada mengkuasakan kepada Ibu Untari selaku istri untuk menemui, menegosiasi, untuk membahas tentang penyelesaian tunggakan hutang kartu kredit. Sehingga itu sah, Pak, hukumnya, Pak Albert. Iya, betul. Jadi bank sudah tidak bisa lagi menelpon ke Bapak. Itu sudah tidak bisa lagi karena itu secara formal dan secara hukumnya memang sudah ada kepentingan pembuatan surat kuasa itu sendiri. Nah, efek-efek lainnya, kalau tadi misalkan pembayarannya itu hanya tidak 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 sesuai dengan minimum payment, itu buang-buang uang sia-sia saja, Pak. Dan bahkan malah tidak segera menuju ke kolektibilitas 5. Jadi kayak istilahnya kartu SIM card prabayar, as tenggang, tenggang diisi lagi jadi aktif lagi, tenggang diisi lagi jadi aktif lagi. Kira-kira gitu Pak Albert tambahannya. Mungkin ada pertanyaan lain Pak Albert sebelum kita ngobrol yang lain, kita isi waktu. Ya, bagaimana rekan-rekan? Ada pertanyaan lainnya atau mungkin ada rekan-rekan Bapak dan Ibu yang ingin sharing, silakan. Nanti akan kita jawab juga apa yang menjadi keresahan Bapak dan Ibu sekalian. Sembari kita menunggu pertanyaan, Mhm. tadi Bu Untari, saya dengarkan bahwa debt call yang punya tugas membawa rekan 2 orang, Ya, betul. yang bukan pengemban surat kuasa dari Bank DBS. Dan bahkan ada ancaman nanti akan menjadi masalah pribadi. Itu hanyalah omong doang saja. Kalau memang itu memang gertak sambal itu tidak segera dibereskan, mereka semakin melunjak, Pak. Ya, betul. Apa yang menjadikan urusan urusan pribadi? Kita kenal saja tidak, saya utang dengan Anda saja tidak, kenapa urusan pribadi?
Jadi Anda semua penonton pemirsa karena YouTube Oma Solusi Indonesia Studio Jakarta Timur, Kak Timur ya Kak ya. Iya, betul. Ini yang pengundangnya atau tuan rumahnya Pak Albert, jangan pernah takut tentang hal itu. Preman berani kok preman? DC berani memaki polisi saja kena perkara yang baru aja terjadi di kasus penarikan mobil. Jadi mereka itu hanya sok-sokan. Kalau sudah ketatap dengan polisi ya akhirnya ya cuman begitu-begitu saja. Iya, Dan satu lagi kita harus benar-benar memberi mereka efek jerah. Ya Pak Wisnu, silahkan. Pak Albert. Ya, ya memang Tadi seperti Pak, itu ya, ya Pak. betul. Rata-rata kan banyak kalau klien tuh banyak yang merasa takut nanti kalau didatangi karena mungkin bayangannya nanti kolektor tuh yang datang tuh seram-seram atau melakukan kekerasan. Kalau Nah seperti ini itu, tadi hmm, betul, saya bilang itu betul. justru golden ticket buat kita kalau mereka sampai berani seperti itu. Jadi jangan takut, mereka ini hanya main preman-premanan, mereka itu bukan preman sebenarnya gitu ya. Mereka kan masih membawa nama institusi bank. Dan bank itu saya yakinkan bank itu memiliki nama baik yang reputasi itu yang bagi mereka tuh nggak ternilai harganya. Jadi Nah, mereka nggak akan berani betul, juga macam-macam ya. betul. Kalau ada bayangan memukuli, oh silakan. Kalau itu memang mau dilakukan silakan. Tapi bank pasti ini akan mengalami kerugian yang sangat amat besar dampaknya. Apalagi kalau itu kalian berani share ke media sosial, upload ke YouTube, itu efeknya luar biasa. Gitu. Jadi jangan takut. Bahkan saya memberikan ide, Pak Albert. Ya, Tapi kalau kita ini mungkin karena sudah terlanjur tahun kedua ya, tahun kedua masuk di Indonesia ya. Jadi kan mereka tahu siapa kita dan bagaimana cara kita memviralkan melalui sosial media ya. Apalagi kalau Pak Albert itu kan dari mulai buka pintu sudah ada tripod ya, yang menyorot mereka ya. ya betul. Di Solo ini saya sudah mulai menyiapkan satu tim. Tim ini adalah nanti sistemnya candid kamera. Candid kamera. Jadi saya baru meetingkan dengan tim legal saya bahwa saya membuka hotline bagi orang debitur yang saat ini sedang diintimidasi oleh debt call khususnya untuk menelpon kami dan itu gratis. Itu akan saya aturkan untuk membuat jadwal yang pas. Jadi dia suruh buat janjian dengan debt call yang sok arogan tadi agar sama dengan kelonggaran waktu tim kita. Nanti kita akan pasang candid kamera, Pak. Candid kamera, kamera tersembunyi. Dan kita tim Oma Solusi Indonesia tidak melihat dan menampakkan diri agar supaya kita bisa tahu beneran kayak apa sih jagoan mereka, kayak apa mereka tuh mau arogan seperti apa. Karena yang tadi Bu Untari katakan tadi, debt call yang mendapatkan surat kuasa dari DBS ini memang mungkin mentalitasnya jelek, tapi punya teman preman. Seperti kasusnya yang baru aja terjadi di penarikan mobil ini kan itu residivis. Jadi yang debt call-nya ini residivis, Pak. Yang atas nama leasingnya tadi. Kira-kira begitu. Mungkin ada pertanyaan lainnya, Pak Albert. Ini kok ada yang masuk, saya kurang tahu nih siapa. Galaxy A30s. Ya, monggo silakan yang mau bertanya lagi.
atau ada yang mungkin mau sharing, waktunya kita masih ada, rekan-rekan. Intinya jangan pernah rekan-rekan merasa takut, gundah gulana, depresi, biasa aja ya. Namanya kehidupan itu kadang di bawah, kadang di atas. Mungkin saat ini rekan-rekan mengalami kesulitan finansial, yaitu yang jadi motivasi kita untuk bisa kembali eh, meningkatkan kinerja kita. Jadi Setuju. jangan justru kita ini terdistract karena gangguan-gangguan dari Dexcol ataupun orang-orang kolektor yang datang, sehingga kita itu nggak kuat mental, akhirnya malah berpikiran aneh-aneh. Maka Om Sulis itu hadir untuk menjadi rekan seperjuangan bagi teman-teman Bapak Ibu sekalian. Teman-teman nggak sendirian, kita tahu rasanya seperti apa. Mungkin ada rekan-rekan yang merasa sendirian, yang merasa ketakutan, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, hanya merasakan happy kalau di hari Sabtu dan Minggu saja, nanti Senin sudah mulai ketar-ketir lagi. Jadi nggak perlu seperti itu. Yang penting, Oh, bahkan kolektor ya, kurang ajar. Bahkan Sabtu Minggu pun hari besar pun kadang-kadang mereka mengganggu loh Pak. iya betul. Jadi itu harus kita sosialisasikan bahwa bolehnya menagih itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam hari kerja. Kemudian hari Minggu terutama itu tidak diperbolehkan ataupun hari libur nasional itu tidak diperbolehkan untuk menagih, Pak. Iya, betul. Ini Pak Rudi ngomong-ngomong gimana nih kok nggak nongol nih? Pak Rudi, Anda di mana nih? Klien Anda Bu Untari ini gimana nih? Sudah Anda briefing dengan baik dan benar belum? Rudinya, Ada nggak di pesertanya Pak Rudi? sepertinya sih ada ini, cuma mungkin sedang sibuk sih. Tadi ada muncul videonya sih. Gitu. Gimana kok? Apa mungkin ada yang ditambahkan lagi buat pencerahan ke rekan-rekan kita ini? Pencerahannya adalah satu kata. Ini sudah jam 21.11 ya, Ya, 21.11 ya, mungkin tersisa 20 menit. Bahwa yang pertama bahwa kita ini satu-satunya jalan untuk bisa mereformasi tata cara penagihan yang tidak benar adalah nyali. Nyali itu wajib untuk kita bangkitkan bahwa ketika kita ini memang saat ini sedang berkesukaran, walaupun mungkin kita tuh punya cadangan dana, tapi di 2023 ini gembar-gembornya dan juga ketika mungkin Anda pergi, saya kemarin juga sempat pergi ke mall, itu memang situasinya ekonomi ini memang sedang sepi loh Pak. Jadi dari orang jalan-jalannya juga sepi, mayoritas hanya mententeng minuman, beli minuman-minuman ataupun makanan, tapi yang lainnya itu adalah sepi. Dan kalau kita lihat dari perang Rusia Ukraina yang sudah 1 tahun belum berakhir dan bahkan malah menuju lebih akan memuncak, cadangan yang kita punya ini harus benar-benar kita antisipasi. Terutama yang namanya badai itu kan datangnya kapan ya, kadang-kadang mendadak. Sehingga kalau memang kita tuh belum kokoh beneran, jangan sampai melakukan salah langkah. Jangan sampai kita malah membuat hal yang tadinya problematikanya tidak seberapa malah menjadi lebih dahsyat. Itu yang benar-benar saya gembar-gemborkan kepada seluruh penonton, pemirsa, seluruh klien dari Pak Albert, Pak Rudi, Pak Fendi. Jadi kita memang
saatnya dia harus mengakui bahwa saat ini kita tidak bisa bayar hutang. Tapi ingat, yang bisa membuat kita bangkit itu adalah kesehatan mental kita. Kalau kesehatan mental kita sudah ngelokro, sudah kacau balau juga, ya itu semakin kita tidak akan pernah bisa lagi bangkit. Bisa kira-kira begitu Pak Albert yang saya tambahkan. Dan kedua, Pak Albert harus semakin lebih gencar untuk memberikan pencerahan-pencerahan dalam arti yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum. Seperti kita tadi Bu Untari telepon aja 110, itu kita punya hak. Dan kita juga harus mulai memberikan satu pembelajaran bagi Deskol supaya dia itu tidak asal maki-maki karena mereka masuk dalam kategori tenaga penagihan. Saat ini, akhir-akhir ini kalau ada yang telepon melalui handphone, itu tidak saya angkat. Maksudnya pulsa tidak saya angkat. Karena kemarin saya angkat alasannya tidak ada menggunakan WA. Jadi kita harus tahu siapa kamu, surat tugas kamu mana, dan ID card kamu seperti apa. Itu wajib kita harus mulai membuat mereka oknum-oknum deskol ataupun depkol itu semakin ruang geraknya untuk mengintimidasi, membuat kita itu ketakutan harus segera kita patahkan Pak Alket. Kira-kira itu saja yang saya sampaikan dan kiranya kita semua bisa menepak ke depan lebih baik adanya. Optimis, jangan pernah ngelukro. Ada pertanyaan lagi mungkin ini? Pak Wisnu ke mute ini. Pak Albert? Ya, tuh, Pak Ani. Ya. Ini bagaimana rekan-rekan, ada lagi yang ingin ditanyakan atau ingin sharing sebelum kita akhiri sesi Zoom meeting malam ini, sesi perdana kita. Dan mungkin ini nanti akan menjadi sesuatu yang rutin kita adakan supaya Bapak dan Ibu yang ada permasalahan itu bisa, atau sharing itu juga bisa langsung kita berikan solusi dan sekalian didengarkan oleh Bapak Ibu yang mungkin juga mengalami hal yang sama. Itu rencananya mungkin nanti setiap bulan sekali ya, Pak Hani. Oh, saya kira kurang kalau setiap bulan sekali. Seperti Bu Untari ya sebenarnya ya. Ini Mhm. kalau misalnya Bu Untari ini tidak tidak punya kanal YouTube, YouTube itu kan bisa rekamannya dari Deskol tadi bisa disetelkan dengan kita. Oh Jadi ya, ini bisa. adalah momentum yang paling bagus. Dan kita sering Zoom meeting ini bagi mereka-mereka yang tidak bisa meluangkan waktu untuk membuat kanal YouTube atau memviralkan ya satu-satunya jalan ya lewat sini. Bahkan kita memberikan waktu khusus. Pak, ini saya mau menyetelkan rekaman Desko kepada saya terjadi tanggal sekian, jam sekian. Saya setelkan Pak, silahkan mendengarkan. Itu boleh. Kita berikan ruang waktu dan nanti kita berikan tanggapan dan agar supaya deskol-deskol atau depkol tadi itu mati kutu, mati langkah. Jadi Ya, ini forum ini jangan cuman sebulan sekali, minimal 2 minggu sekali, atau bila perlu tiap minggu. Kita hari ini meeting perdana ini hanya Pak Wisnu, Bu Untari, itu bagi kita tidak ada masalah. Pesertanya berapa pun itu bukan menjadikan sebuah tolok ukur bahwa kita ini gagal atau ini Zoom meeting ini berhasil. Tapi Zoom meeting ini kita adakan
agar supaya mereka-mereka yang punya rekaman-rekaman itu bisa langsung diperdengarkan, Pak. Dan moga-moga tidak terganggu dengan jeleknya sinyal. Kira-kira begitu, Pak. Ya, oke. So, yang bagus sekali. Jadi mungkin rekan-rekan atau bapak-bapak nanti, ibu yang mungkin ada rekaman yang ingin diperdengarkan langsung, bisa juga nanti kita sediakan waktunya di Zoom meeting seperti ini, sehingga kita bisa langsung memberikan tanggapan, respon, dan mungkin solusi dari rekaman yang disampaikan itu. Dan juga buat rekan-rekan juga jadi tahu, oh seperti ini toh caranya mengatasinya itu seperti apa, begitu. Ya, betul. Jadi pertama dengan diperdengarkan, itu artinya pelanggaran-pelanggarannya bisa kita bahas. Oh, itu penekanan verbalnya atau apa, fisiknya apa, ancamannya apa. Jadi kita bisa sekalian untuk mengomentari agar supaya ini diperhatikan oleh pihak OJK, Bank Indonesia, terutama bagian collection departemen Bank Penerbit Kartu itu sendiri. Kira-kira begitu Pak Albert. Harapan saya kita gencarkan paling tidak 2 minggu sekali kita harus ketemu. Oke, Jadi tidak boleh. cuma tanya. Forum ini tidak hanya untuk bertanya, tapi untuk memflorkan rekaman-rekaman video, voice record ataupun audio visual ke umum dan Ya, kita unggah Pak, ke betul, YouTube. betul. Ya, dan jangan juga, karena banyak sekali, ada beberapa pertanyaan ke saya, nanti kalau misalkan saya terima telepon dari desk collector, kalau saya kalah seperti apa. Ini bukan soal menang dan kalah ya, Bapak Ibu, ini bukan Betul. soal menang dan kalah, tapi ini adalah eh, soal bagaimana kita mengasah mental kita, mengasah nyali kita. Kalau kita soal menang dan kalah, kita ini kan ibaratnya itu kan bukan debitur macet profesional yang sengaja macet ya. Kita ini kan eh, karena by condition, karena suatu keadaan kondisi ya. Beda dengan para desk collector itu yang mungkin sehari bisa menelpon 10 orang, seminggu bisa dikalikan setahun berapa. Jadi mereka sudah tahu karakter kita itu seperti apa, sudah terbiasa. Jadi kita nggak usah berpikir nanti kalau kita menang atau kalah atau seperti malu disampaikan, nggak perlu seperti itu. Kita bukan cari menang dan kalah, kita cari ini bagaimana kita membesarkan mental kita, gitu ya Saya Bapak Ibu. setuju sekali dengan apa yang baru aja Anda ucapkan. Ya, Bukan menang dan kalah. Dan bahkan ini sebenarnya karena YouTube Uma Solusi Indonesia yang kita besarkan ini, itu sebenarnya kalau kita itu mau mentelaah lebih jauh, seperti yang tadi katakan, pekerjaan deskol itu adalah pekerjaan yang toksik loh. ya, Setiap hari tidak lain tidak bukan berusaha untuk menggunakan cara halus dulu. Cara halus tidak bisa memaki-maki, menghakimi, dan itu dilakukan sehari bisa berapa debitur, dan kesakitan hati yang dilakukan oleh mereka ke debiturnya itu yang menjadikan bila mana debitur itu baperan, itu impactnya bisa membuat sebuah sakit penyakit, depresi, salah langkah, tidak jarang yang sampai rumah tangga retak, rumah tangga jadi berantakan, tidak juga kurang-kurangnya jadi yang bagaimana supaya bisa mengatasi ini dengan cara malah penggelapan di perusahaannya atau bahkan menipu teman, jadi malah kasusnya adalah pidana. Jadi kita ini sebenarnya adalah tangbur tuai itu tetap kita harus pegang teguh. Kita sebagai debitur yang macet, kita juga selalu ingat kita ini tidak ingin untuk tidak bayar. Karena apa yang kita tabur itu pasti akan kita tuai. Tapi memang kondisinya kita ini baru sedang tidak memungkinkan. Kalau misalkan Depok tadi, Deskol tadi, dengan tiap hari berkata-kata yang tidak benar, menghakimi,
menghina, membuli, itu saya garansi akar kepahitan yang ada di dalam mereka itu akan menjadikan sebuah bibit penyakit di dalam tubuh mereka sendiri. Jadi tidak usah katakanlah menang dan kalah, seperti apa yang sudah saya katakan berkali-kali di video saya, bahwa tidak ada orang yang bisa menyakiti hati kita jika kita tidak mengizinkan hati kita untuk disakiti. Kira-kira itu aja tambahnya, Setuju. Pak Alton. Oke, Tak bukan terasa waktu nggak sudah terasa ya. jam Sudah. 21.24. Mm-mm. Oke, untuk mungkin Apa saat yang ini mau dijaga? ya mungkin ini sudah waktu sudah mepet Pak Ani. Jadi mungkin kita akhiri dulu. Ya, Hmm. Nanti baik. kita akan rutin lakukan Zoom meeting ini dan seperti ya, biasa nanti juga kita akan kirimkan undangannya. Mungkin hari ini di Jakarta Timur, besok-besok bisa di Thomas Solusi mungkin Jakarta Barat atau Solo atau mungkin di Jambi atau mungkin yang lain-lain juga silakan. Harapan Gitu. saya begitu, cuman saya pribadi ini saya berterima kasih diundang oleh Anda dan saya berharap Anda menjadi tulang punggung untuk rutin melakukan Ya, Zoom meeting ini. siapa nih? Oke, nggak apa-apa. Gitu. Oke, Baik, nanti kita saya mau ucapkan banyak terima kasih ya atas sama-sama. seluruh partisipan yang ikut di Zoom meeting ini, terutama Bu Untari. Habis ini kalau mau nelpon saya silahkan, atau besok pagi silahkan, dan saya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan senantiasa sehat, senantiasa penuh berkat dan sukacita untuk Yes. Anda semuanya. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Kita akhiri sesi Zoom meeting hari ini. Bertemu kembali kira-kira mungkin 2 minggu ke depan. Baik, selalu ingat, jangan pernah menyerah, tetap semangat, Siap. dan ingat, badai pasti Pasti berlalu. berlalu. Terima kasih. Selamat malam. Malam, Mbak.